Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayunda. Saya dari Universitas Islam Negeri Rading Intan Bandar Lampung. Prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NPM saya 181100188. Saya di sini akan menjelaskan simulasi pembelajaran dari materi pengukuran sudut dan hubungan antar satuan pengukuran. Baiklah, langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin ya. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri terlebih dahulu. Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adit, Bima, Cinta, Tika, Saiful. Oke, hadir semua ya. Pada pagi hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangannya. Ya, benar sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran sudut dan hubungan antar satuan pengukuran. Silakan untuk peralatannya dikeluarkan dan dipersiapkan. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran Ibu akan bertanya, siapa yang mengetahui materi mengenai pengukuran sudut? Boleh pengertiannya, boleh jenisnya. Siapa yang boleh angkat tangannya ya? Ya, kamu, Tika? Iya, benar. Ada lagi? Ya, Niko, silakan. Oke, baik. Jadi, Tika dan Niko menyebutkan ada sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lancip. Ya, benar. Itu juga termasuk dari pengukuran sudut. Tepuk tangan untuk Tika dan Niko. Ya. Jadi, pengukuran sudut itu adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nah, Ibu ada gambarnya, coba kalian perhatikan ya. Jadi, kaki sudutnya itu antara huruf C dan A dan B ke A. Nah, yang Ibu garis merah ini adalah kaki sudut ya. Sedangkan titik sudut itu adalah huruf A-nya, yang Ibu garisin warna hijau ya. Nah, itu C ke A, B ke A itu kaki sudut, sedangkan titik sudutnya adalah huruf A. Nah, itu penjelasan lebih detailnya kalian lihat gambar yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari sudut. Bagian-bagian sudut itu ada 3. Yang pertama titik sudut, yang kedua kaki sudut, yang ketiga nama sudut. Mulai dari titik sudut, silakan perhatikan gambar yang Ibu berikan. Nah, pada gambar ini menurut kalian ada berapa titik sudut? Titik saja bukan titik sudut, dimulai dari titik saja ya. Baik, silakan dijawab yang bisa. Ya, pada gambar ini terdapat yang pertama yaitu pada titik B. Selanjutnya yang kedua agak ke bawah dikit yaitu titik A dan yang terakhir titik C.
Jadi, pada setiap gambar memiliki sebuah titik. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui ada 3 titik, di manakah letak titik sudut? Ya, jadi letak titik sudut yaitu pada titik A. Jadi, titik sudut pada gambar ini terletak pada huruf A. Untuk bagian yang kedua yaitu kaki sudut. Jadi kaki sudut itu juga seperti manusia memiliki 2 kaki. Nah, pada gambar di samping ibu ini, menurut kalian di mana letak kaki sudut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, bisa, silakan Pipi. Iya, benar. Jawaban dari Vivi, jadi kaki sudut pada gambar ini terletak pada AB dan juga AC. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu nama sudut. Pada gambar di samping ini, bagaimanakah menentukan nama sudut yang tepat? Nah, di gambar ini tuh ada huruf BA dan C. Bagaimana menentukan nama sudut tersebut? Ya, silakan. Ya, benar. Benar sekali. Nama sudut yang pertama yaitu BAC. Untuk nama selanjutnya bisa dibalikan dari nama sudut yang pertama. Jadi, untuk nama sudut yang kedua yaitu sudut CAB. Bisa dipahami ya, anak-anak? Selanjutnya, sudut itu terdapat jenis-jenisnya. Nah, jenis sudut ini ada 6. Perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Dimulai dari sudut lancip ini. Jadi sudut lancip ini yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dari A ke 0 dan ke B. Lalu yang sudut tumpul. Sudut tumpul ini yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lurus, sudut yang besarnya 180 derajat. Dari huruf A itu ke titik 0-nya lalu ke B. Lalu sudut refleks. Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi dari 360 ini memutar seperti ini ke 180. Dan sudut penuh. Sudut penuh ini seperti sudut lingkaran yang sudutnya besarnya 360 derajat. Nah, itu jenis-jenis sudut. Bisa kalian pahami ya. Selanjutnya itu dari pengukuran sudut itu ada yang namanya satuan pengukuran sudut baku dan kedua itu satuan pengukuran sudut tidak baku. Kalau yang baku kita bisa menggunakannya dengan penggaris busur. Nah, ini namanya itu penggaris busur ya, Nak. Ini bisa digunakan untuk mengukur satuan baku. Sedangkan untuk mengukur satuan tidak baku, kita bisa menggunakan dengan jari jempol sampai jari kelingking sini. Misalnya kita mau mengukur sebuah meja. Nah, kita mengukurnya dengan tangan dari jempol sampai ke kelingking. Misalnya 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Kayak gitu ya, Nak. Lalu dari satuan tidak baku itu kita bisa juga menggunakan dengan langkah. Misalnya langkah kalian dari tempat duduk kalian ke meja depan. Kalian langkah, berapa langkah dari meja kalian ke meja depan. Nah, kita akan melangkahnya itu, kita hitung dari meja kalian ke meja depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Nah, itu cara mengukur satuan tidak baku. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas pengukuran sudut. Lalu yang kedua, kita akan membahas hubungan antar satuan pengukuran. Nah, hubungan antar satuan pengukuran ini ada 4. Yang pertama itu hubungan antar satuan panjang. Yang kedua, hubungan antar satuan berat. Yang ketiga, hubungan antar satuan
waktu. Yang keempat, hubungan antar satuan kuantitas. Lalu kita akan membahas dulu ya, Nak. Kita akan membahas yang pertama, yaitu hubungan antar satuan panjang. Ibu akan menjelaskan menggunakan media seperti ini untuk kalian lebih jelas mengikuti materinya. Oke, kita akan memulai pelajaran yang pertama dulu, hubungan antar satuan panjang. Nah, sebelum kita akan memulai materinya, Ibu ada yang mau tanya. Kalian tahu nggak sih pengertian dari hubungan antar satuan panjang itu? Hayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Ya, kamu? Ya, benar. Jadi, hubungan antar satuan panjang itu satuan baku atau standar internasional yang digunakan untuk satuan panjang. Ada bermacam-macam, diantaranya sentimeter dan meter. Panjang buku tulis dan tinggi badan biasanya diukur dengan menggunakan satuan sentimeter, sedangkan panjang halaman rumah dan tinggi rumah biasanya diukur dengan menggunakan satuan meter ya, Nak. Nah, itu pengertian dari hubungan antar satuan panjangnya. Terus kita langsung ke contoh soalnya saja. Ibu akan memberikan contoh soal satuan panjang dahulu. Nah, hubungan antar satuan panjang ini, kalau dia turun satu tangga itu dikali 10. Kalau dia naik satu tangga itu dibagi 10. Sama juga hubungan antar satuan berat juga. Kalau dia turun satu tangga dikali 10, kalau dia naik satu tangga dibagi 10. Nah, soal nomor 1, hubungan antar satuan panjang, kita akan membuat soalnya 35 kilometer ke M. Nah, kita akan taruh dulu ininya di sini. Kilometer, HM, dan M, DM, dan sentimeter, dan mm ya. Nah, ini satuan hubungan antar panjang. Nah, soalnya 35 km. Kita akan mencari 35 km ke M. Bagaimana kita akan menghitungnya? Jadi 35 km turun ke M. Kita hitung berapa tangga ya? 1, 2, 3. Nah, 3 tangga kan? Menurut ilmu matematika itu, setelah angka itu dia pakai koma dan ada nolnya. Jadi ibu akan menaruh ini di sini. 35. Di sebelah angka pastinya ada koma. Nah, komanya ibu taruh sini. Setelah koma ada 0. Nolnya ibu taruh di sini. Oh. 35 km ke M. Kita pindahin komanya. 1, 2, 3. Nah, 3.
Berarti 35 km ke M yaitu 35.000. Kita tulis di sini 35.000 meter. 35 km ke M berarti 35.000 meter. Nah, anak-anak, itu contoh soal yang pertama, 35 km ke meter, yaitu 35.000 meter. Udah mengerti ya semuanya? Lalu Ibu akan menjelaskan lagi contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita akan menghitung 20 meter sama dengan 20 meter ke sentimeter. 20 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita akan hitung. Kita taruh 20-nya. Nah, kita taruh di sini. 20. Setelah angka ada koma. Kita akan menghitung dari meter ke sentimeter. Kita turun tangga berarti ya. 1, 2. Kita turun tangga 2 kali. Berarti komanya kita pindahin 1, 2. Nah, 20 meter ke sentimeter sama dengan 200 cm. Jadi 20 meter sama dengan 200 cm. Turun tangga dari meter ke sentimeter. Turun 2 kali. Nah, udah mengerti belum? Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini, Ibu akan melanjutkan hubungan antar satuan berat. Nah, kita tulis dulu. Kita tempel dulu ininya di sini. Kilogram, Hg, dak, gram, dg, mg. Nah, kita udah menempelkan itunya. Lalu contoh soalnya, Ibu akan mencari 70 kg sama dengan ke gram. Kita tulis. Kita hitung dulu. Kilogram ke gram berapa turun tangga? 1, 2, 3. 3 turun tangganya. Berarti kita akan mencari kilogram ke gram. Nah, 70 kita tempel dulu. 70 komanya jangan lupa di samping angka. Nah, 70 ke gram. Kita pindahin komanya. 1, 2, 3. Jadi 70 kg ke gram sama dengan 7.000 gram. Nah, itu contoh soal satuan hubungan berat. 70 kg ke gram sama dengan 7.000 gram. Nah, udah pada mengerti belum anak-anak? Udah ya? Bagus, pinter sekali anak-anak Ibu. Nah, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan hubungan antar satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu itu bisa saja kita menghitung jam atau menghitung bulan dan tahun. Kalau 1 menit sama dengan berapa detik sih anak-anak? Iya, benar, 60 detik. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit
sama dengan 3.600 detik. Kalau satu hari, ya 24 jam. Kalau satu bulan, berapa minggu? Ya 4 minggu. Ih, pinter-pinter banget anak ibu. Kalau 1 tahun, bener 12 bulan. Kalau satu dasawarsa, 10 tahun. Bagus anak-anak ibu. Kalau satu abad, berapa hari, berapa tahun? Iya, 100 tahun. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antar satuan kuantitas. Kuantitas itu kita seperti membeli barang-barang. Misalnya kalian mau membeli baju. Baju itu bisa juga dijual secara grosir atau lusinan. Nah, satu lusin itu biasanya 12 buah isinya. Kalau satu kodi itu 12 buah juga. Kalau satu gross itu 12 lusin terus isinya 144 buah. Kalau satu rim itu sama dengan tuh 500 lembar. Misalnya kalian mau membeli baju satu lusin. Nah, kalian akan mendapatkan 12 buah baju. Banyak kan bajunya yang kalian beli? Nah, pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Nanti minggu depan Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi, kesimpulan pada hari ini, materi tentang pengukuran sudut dan hubungan antar satuan pengukuran, yaitu yang pertama ada pengukuran sudut, mengukurnya bisa menggunakan busur dan bisa menggunakan jengkal atau langkah. Lalu kalau hubungan antar satuan pengukuran itu kita biasanya kita gunakan di kehidupan sehari-hari, seperti kita mau membeli barang-barang di pasar, berapa kilogramnya, beratnya berapa. Nah, itu biasa digunakan sebagai pedagang untuk menimbang berat yang mereka mau jual, berapa beratnya yang mau ditimbang oleh pedagang tersebut. Nah, kita udah di penghujung pertemuan kita. Minggu depan Ibu akan menjelaskan materi lain. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Itu tadi video dari simulasi pembelajaran matematika MI SD 2 dari saya. Apabila ada kesalahan dalam membuat video, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.